Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling bersama saya Bu Hikmah selaku guru bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Negeri 36 Jakarta Barat. Halo, gimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing ya. Sebelumnya, Bu Hikmah ingin bertanya, apa itu physical distancing? Lalu, apa perbedaannya dengan istilah lain yaitu social distancing? Banyak dari kita yang sering sekali mendengarkan dua istilah tersebut, hanya saja masih sulit membedakan di antaranya. Maka dari itu, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa arti dari physical distancing dan social distancing. Untuk physical distancing, artinya adalah menjaga jarak dari orang sekitar demi mencegah tertularnya virus corona. Lalu, untuk istilah social distancing, artinya adalah usaha membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain, seperti sekolah dari rumah, tidak berpergian ke mal, tempat wisata, ataupun tempat lainnya, yang termasuk ke dalam salah satu langkah pencegahan. Lalu, berapa jauh untuk menjaga jarak? Nah, perlu diperhatikan untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar kita itu kurang lebih 1-2 meter. Nah, untuk school from home ini merupakan salah satu bentuk dari social distancing. Bagaimana rasanya kalian menjalani sekolah dari rumah? Apakah merasa bosan? Menyenangkan atau malah membingungkan? Memang sih rasanya sekolah dari rumah itu membosankan, tapi ini semua demi kebaikan kita dan orang lain. Tidak apa ya untuk sementara mengurung diri karena daripada harus jatuh sakit dan malah masuk rumah sakit karena tertular virus corona. Anyway, demi mendukung sekolah dari rumah supaya semuanya berjalan dengan lancar, kali ini Bu Hikmah akan berbagi tips mengenai cara belajar efektif dari rumah. Biasanya sih kalau tidak full konsentrasi, belajar dari rumah itu rasanya bikin ngantuk. Iya kan? Nah, biar kamu tidak mudah mengantuk, berikut tips cara-cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Selamat menyimak video berikut ini. Belajar dari rumah sudah menjadi rutinitas semua siswa untuk sekolah saat ini. Hal ini dikarenakan virus COVID-19 yang menjadi pandemi untuk semua orang. Imbas dari adanya virus corona yang meresahkan adalah sekolah-sekolah mewajibkan siswanya untuk belajar secara online dari rumah. Lalu, bagaimana cara untuk belajar dari rumah secara efektif? Yuk simak tips berikut ini. Pertama, kamu perlu belajar di waktu yang tepat. Belajar dari rumah membuat waktu belajar menjadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda.
Ada yang saat pagi hari langsung bisa fokus, atau malah ada yang malam hari baru bisa fokus memahami materi. Jadi, kalian harus paham waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Jika kita membahas jam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, jam PJJ yang sudah ditetapkan dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 36 Jakarta itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Jika tiap mata pelajaran ada tugas yang diminta untuk segera mengerjakan, maka kalian bisa membuat list tugas-tugas dan memberikan tanda nomor sebagai urutan, di mana tanda nomor urutan tersebut membantu kita menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu mana yang perlu diprioritaskan. Setelah itu, jika sudah selesai mengerjakan tugas, silahkan kerjakan lagi tugas yang lainnya sesuai dengan urutan nomor yang kamu buat. Namun, apabila saat itu ada beberapa mata pelajaran yang hanya diberikan materi oleh guru mata pelajarannya, jadi materi yang diberikan hanya untuk dibaca, kalian bisa menyediakan waktu membaca materi tersebut setelah selesai mengerjakan tugas-tugas di luar jam PJJ. Bisa sore atau malam harinya. Tapi itu harus komitmen benar-benar dipelajari. Supaya saat keesokan harinya atau di lain harinya ada tugas terkait dari materi yang sudah diberikan itu, kamu sudah bisa mengerjakannya dengan mudah karena sebelumnya kamu sudah mempelajari materi tersebut. Itulah salah satu usaha kalian belajar secara mandiri dari rumah. Namun, tetap kita membutuhkan bimbingan, arahan, serta pantauan dari para orang tua. Semoga kita semua tetap dapat bekerja sama antara pengajar, murid, dan juga orang tua demi kelancaran pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan ya. Tapi yakin tuh bisa memahami materi dengan rebahan? Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Kamu bisa mulai dari merapikan kamar tidur kamu. Lalu, boleh dirapikan rak buku belajarnya. Susun antara buku tulis dengan buku cetak yang ada, serta tempatkanlah peralatan tulis kalian di tempatnya. Selanjutnya, kalian perlu menjaga kebersihan tempat belajar kamu. Selanjutnya, memiliki pencahayaan yang terang juga salah satu usaha mendukung tempat belajar kamu itu menjadi lebih nyaman. Terus, coba perhatikan suhu ruangan. Diusahakan suhu ruangan tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin ya. Dan yang terakhir, kalian bisa mencari suasana belajar atau tempat belajar yang tidak terlalu ramai. Nah, itu
adalah beberapa cara kamu bisa mengatur area belajar yang nyaman sehingga bisa membuat kamu lebih fokus untuk belajar. Yang ketiga, siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar online jika koneksi internet tidak ada? Untuk itu, kalian harus memilih provider atau operator yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar dari rumah. Pilihlah provider atau operator dengan pilihan tarif atau harga paketan kuota yang terjangkau, murah, namun jaringan sinyalnya tetap bagus. Dan untuk banyaknya kuota itu cukup besar. Dalam hal ini, kita semua bisa loh menyisihkan uang jajan yang kita punya untuk ditabung. Setidaknya kita bisa membantu orang tua dalam membeli paketan internet atau kuota. Dengan begitu, kita tidak terlalu membebani orang tua, melainkan orang tua akan merasa terbantu dengan kita rajin menabung. Jadi, untuk saat ini kita memang perlu hidup prihatin dengan cara menghemat pengeluaran dan jangan membeli sesuatu yang memang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan ya. Yang keempat, pilihlah portal belajar yang efisien. Belajar online tidak akan efektif jika hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Portal belajar diharapkan mampu memfasilitasi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Siswa dengan bimbingan guru maupun secara mandiri dapat mengakses halaman portal belajar. Seperti yang digambar, ada Zoom Meeting, buku sekolah elektronik berbentuk PDF, lalu ada TV edukasi, Google Form, dan untuk madrasah kita memiliki link e-learning madrasah, khususnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 36 Jakarta. Lalu ada juga Google Classroom, WhatsApp grup kelas, dan link YouTube. Semua fitur-fitur ini disajikan dengan tampilan yang menarik, seperti komposisi warna, interaktif, terdapat teks, audio, visual, animasi pada fitur-fitur pembelajaran ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh atau daring secara online lebih menyenangkan. Jadi, bagaimana belajar online dari rumah versi kalian? Apakah selama ini sudah berjalan efektif? Yuk coba terapkan 4 tips cara belajar dari rumah yang efektif di atas untuk membuat suasana belajar lebih nyaman, efisien, dan pastinya lebih efektif. Semoga penjelasan pada hari ini bisa membantu kalian agar dapat melaksanakan dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan lancar dan aktif serta sebaik-baiknya. Untuk mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell